Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir ya. Dulu pernah datang juga 2 kali kalau nggak salah Pak. Jadi dulu hadir dalam kalau nggak salah Ramadan kayaknya, begitu ya. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan yang kedua saat itu saya ngisi mengaji ya, belajar sama anak-anak gitu di sini, mentahsin bacaan Al-Quran. Dan kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf kepada panitia dan bapak-bapak semua yang mungkin dengan berhalangannya, dengan terlambatnya kami membuat nggak nyaman gitu ya. Alhamdulillah ala taufikillah, dengan kesempatan ini pastinya dengan taufik dari Allah ya, saya bisa hadir kembali untuk bertatap muka mengkaji mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Dalam pertemuan kali ini saya lebih menspesifik ya pembahasan dalam ilmu Al-Quran atau fadilah dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang kita sepakati ya, kita sekarang di kampung Al-Quran ya, dengan izin Allah banyak kegiatan-kegiatan positif, diantaranya belajar mengaji, kajian Islam, begitu kan. Dan mungkin banyak hal yang anak tidak tahu. Yang jelas semoga Allah berikan taufik dan keberkahan dari segala kegiatan yang kita adakan di kampung Al-Quran ini ya. Allahumma amin. Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala berkata dalam manzumahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Ketika kita sudah dihadapkan dengan Al-Quran, maka pertama pembahasan atau ilmu yang kita butuhkan dalam Al-Quran tersebut adalah membacanya, begitu ya. Sebelum kita memahami makna daripada Al-Quran itu sendiri dan yang terlibat dalam Al-Quran itu sendiri, maka ada satu ilmu yang mulia yang disepakati oleh ahlul ilmi, bahwasanya sesuatu yang mulia itu bisa dilihat dari apa yang bersanding dengannya. Perkataan yang biasa kita dengar yang disampaikan oleh ahlul ilmi, id syaraful ilm muta'alliqun bi syarafi id syaraful ilm muta'alliqun bi syarafi muta'alliqihi. Jadi ilmu itu kita akan ketahui bahwasanya dia itu mulia bagaimana yang bersanding dengannya. Tajwid ini bersanding dengan Al-Quran ya, sebagai pintu untuk bisa memahami, mentadabburi, begitu kan. Kita ambil penelitian saat ini ya di Indonesia, bahwasanya ada salah seorang yang beristihad meneliti. Jadi bentuk penelitiannya itu datang ke desa-desa gitu Pak. Salah satu ustadz kita yang di situ dia mendatangi desa-desa meneliti berapa persen sih dari warga kita Indonesia atau masyarakat kita di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran. Karena kita sepakat bahwasanya sebelum kita memahami ilmu Al-Quran, yang kita perlu adalah bacaannya, begitu ya. Nah, jadi hasil dari penelitian yang dia beristihad dalam meneliti tersebut,
taruhlah kalau kita katakan 100% dari total masyarakat kita, jumlah orang Indonesia, maka diambilnya 30% saja yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ini bentuk penelitian yang diikhtiarkan oleh beliau. Maknanya berarti ada 70% dari 100% itu yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka ini sentruman ya sebenarnya untuk kita ya untuk mengertilah, melihat kondisi kita saat ini ya, mengerti dan memahami kondisi kita saat ini, dan dari situ makalah di sini selaras, semoga menjadi motivasi yang dikatakan oleh Ibnu Jazari yang saya sampaikan tadi, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Quran itu memahami ilmu tajwid, yang membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah suatu keharusan. Begitu katanya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Man lam yusahhih atau man lam yujawwidil Qur'ana asim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena ilmu tajwid itu Al-Quran tersebut turun dengan tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan seperti itulah Al-Quran itu datang sampai ke kita saat ini. Jadi dengan apa, Pak? Dengan tajwid. Begitu ya. Jadi tajwid ini kita sepakat bahwasanya adalah ilmu yang mulia karena dia bersanding dengan Al-Quran. Begitu ya. Ini enggak terlalu ngebahas. Kemudian pendapat dari salah satu ahlul ilmi juga, ini biar kita termotivasi ya untuk serius dalam mempelajari ilmu tajwid ya. Wa 'an Sya'bi annahu qala al-qira'atu sunnah faqra'u kama qara'a awwalukum. Di sini dikatakan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah sunnah. Sunnatun mutaba'ah, ditahqiq oleh kebanyakan ahlul ilmi bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah sunnatun mutaba'ah. Sunnatun mutaba'ah itu maknanya suatu ibadah yang sudah ada tuntunannya. Begitu ya. Ibadah membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah yang sudah ada tuntunannya. Kalau kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam membaca Al-Quran, maka kita sudah menyelisihi kaidah ini. Bisa jadi apa? Bisa jadi amal atau bacaan kita tertolak. Bisa jadi kita jatuh ke dalam dosa. Seperti itu ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Kenapa? Wa 'an Sya'bi annahu qala al-qira'atu sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Perintahnya faqra'u kama qara'a awwalukum. Maka kalian, wahai kita gitu ya saat ini, maka bacalah Al-Quran tersebut sebagaimana orang-orang generasi awal membaca. Jadi generasi awal itu ya Nabi kita Muhammad dan sahabat dan orang-orang yang setelahnya. Seperti itu ya. Adapun ilmu tajwid ini sendiri ya, di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dipelajari secara khusus. Jadi ilmu tajwid ini ada muncul kapan? Di zaman ulama lughah yang masyhur yang dikenali dengan namanya adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Dialah orang yang pencetus lah kita sebut ya, orang yang pertama beristihad dalam membahas atau mengelompokkan ilmu tajwid. Diikuti oleh ulama lughah, ulama bahasa ya, ulama bahasa Arab setelahnya, yaitu adalah Imam Sibawayh rahimahullah taala. Baik. Jadi ilmu tajwid ini tidak dipelajari di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi terpraktekkan secara saliqah namanya. Jadi ada istilah saliqah, Pak. Saliqah itu dalam keseharian itu sudah terpraktekkan. Seperti misalnya ada ilmu yang lain, cabang ilmu dalam agama, misalnya ada usulul fiqh,
atau cabang yang lain mustalahul hadis dan lainnya, itu memang tidak dipelajari khusus di zaman Nabi, tetapi sudah terpraktekkan, begitu ya, sudah dipraktekkan dalam kesehariannya. Maka bentuk praktek ini namanya adalah saliqah, ya, nama prakteknya adalah saliqah. Nah, berkembangnya zaman, begitu ya, berkembangnya zaman sampai saat ini kita yakini umat Islam sudah menyebar luas, begitu ya. Maka lahirlah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang di situ lahir kesalahan tersebut datang dari aksen tiap daerah, aksen bacaan atau gaya membaca, kita sebut aksen lah ya, lahjah nama bahasa Arabnya, lahjah dari tiap negara atau tiap yaitu tempat yang mempengaruhi bacaan orang-orang tersebut. Maka kita lihat misalnya di Indonesia. Di Indonesia ini kalau kita belajar ngaji Pak ya, itu kalau sama guru-guru itu selalu yang dikoreksi itu pertama huruf H. Karena huruf H ini tidak ada dalam keseharian kita, tetapi huruf apa yang ada? H. Misalnya hidup, begitu ya, hidup. Jadi nggak ada hidup, gitu nggak ada Pak ya. Nah itulah yang contoh kecil kenapa dibutuhkannya ilmu tajwid. Sampai orang Arab juga, ya, karena lahjahnya mereka pun juga membutuhkan tajwid sebagai membantu mereka untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka karena sudah menyebarnya ilmu orang-orang Islam dan bahasa sudah banyak mempengaruhi bacaan Al-Quran seperti itu, maka di sini salah satu yang sudah Anda sebutkan tadi, Syekh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, dia mulai beristihad menjaga keaslian daripada ilmu Al-Quran, diantaranya dengan tahsin tadi. Jadi contoh Pak, misalnya diantara istihadnya beliau, misalnya huruf ko, ya ko itu dimatikan sama dia, ako, ko. Dari situ dia sebut, oh ini ko ini makhrajnya keluar dari adnal lisan, ditulis sama dia. Ini contoh ya proses dalam beliau itu menentukan bagaimana keluarnya huruf Arabiyah. Contoh yang lain misalnya sifat. Kita ambil contoh yang sama tadi ko tadi ya. Ko baru disandingkan dengan huruf yang satu dengan makhrajnya kaf misalnya. Ka. Nah, ko sama ka memiliki cara pengucapan yang berbeda. Qaf ini membacanya seperti meninggi, kaf ini suaranya lebih merendah. Maka ditulislah sama dia, qaf itu memiliki sifat isti'la. Isti'la itu artinya meninggi, kemudian kaf suaranya memiliki sifat istifal, yaitu merendah. Itulah contoh bagaimana proses daripada Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahullah dalam beristinbat. Maka beristinbat nama yang biasa kita dengar juga, bahwasanya ilmu tajwid ini adalah ilmu istinbati, ilmu kesimpulan. Jadi yang disimpulkan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, ya, yang dengan itu kita bisa mengerti bagaimana mengucapkan huruf-huruf Arabiyah yang baik dan benar. Diikuti dengan ulama setelahnya, ya Sibawayh dan orang-orang ahlu lughah yang lain. Nah dulu Pak, ilmu tajwid ini dia itu gabung dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, karya-karya orang-orang yang lampau ya, sudah lawas, yang lama itu akan kita temui di buku bahasa Arab mereka itu, di akhir penjelasannya adalah ilmu tajwid. Seperti itu. Seperti contoh di karangan ilmu nahwi punya Al-Khalil, punya Sibawayh. Itu juga di akhir buku itu ada pembahasan ilmu tajwid. Nah, sampai datanglah Ibnu Jazari dan orang-orang setelahnya ulama setelahnya memperhatikan bahwasanya kita ini membutuhkan ilmu tajwid ini secara serius gitu. Akhirnya kalimat yang biasa diucapkan oleh guru kita itu ustullat bit ta'lif namanya. Akhirnya ilmu tajwid itu
dikeluarkan dari bahasa Arab dan dibahas secara khusus. Seperti halnya ilmu faraid. Ilmu faraid itu Pak, tentang hak warisan itu Pak, itu awalnya adalah tergabung dalam buku fikih muamalah namanya. Nah, bisa babil hajah, karena butuhnya kita dengan ilmu tersebut, akhirnya apa? Ustulat bit ta'lif, diambil ilmu tersebut dan dibukukan, dibahas secara sendiri. Itulah, ini sebagai maklumat ya. Karena kita ini mau mempelajari ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, hendaknya kita paham histori ya, sejarah bagaimana tajwid itu bisa datang sampai ke kita. Begitu. Itulah kurang lebih kisah yang bisa kita nikmati. Ya, itu diantara istiadatnya para ahlul ilmi dan orang-orang soleh sebelum kita, dan banyak itu contoh kecil ya, dan masih kita bisa ambil lah kurang lebihnya. Berarti ilmu yang lain seperti itu, bagaimana orang-orang soleh sebelum kita beristihad. Maka dari sini kita benarkan bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah sunnatun mutaba'ah. Sunnah mutaba'ah itu yang sudah ada ketentuannya, maka kita perlu mempelajarinya dengan baik. Adapun proses dalam belajar, kalau kita menemukan lika-liku begitu ya, menemukan kesulitan, yaitu wajar begitu ya. Kenapa juga kita dalam proses belajar, dan itu sebagaimana dia dijanjikan oleh Allah ya kepada kita, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala begitu ya. Pahala yang pertama adalah pahala kesungguhannya, kemudian pahala yang kedua adalah pahala dia membaca Al-Quran. Maka tidak ada masalah ya bagi kita yang baru memulai begitu ya, baru memulai membaca Al-Quran. Niatkan saja kita mengambil peran ya, kita mengambil peran. Semoga saja ilmu yang kita pelajari ini menjadi sebab dimasukkannya kita kepada surganya Allah. Begitu Pak ya. Allahumma amin. Baik, saya akan coba bacakan di antara fadilah. Ya, fadilah ini yang kita butuhkan. Ya, jadi kita mengerti apa sih, kenapa sih saya harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, maka ketika seorang, umumnya orang-orang soleh sebelum kita Pak, ketika mereka ingin melakukan suatu amalan, mereka akan bertanya, ana dapat apa? Saya dapat apa dari amalan tersebut? Begitu ya. Misalnya dia ini ingin melakukan sholat tahajud, kaji, maka ulama kita menyuruh kita kaji ilmu tersebut. Apa yang antum dapat dari tahajudnya? Begitu ya. Janji Allah apa di situ, sehingga membuat kita ini bisa untuk bersungguh-sungguh, bisa untuk memaksakan diri dalam mengejar amalan tersebut. Mengerti, dengan kita mengerti, kita bisa istiqomah. Begitu kan? Dan kita tahu bahwasanya ilmu itu milik Allah, maka kita meminta kepada yang punya ilmu tersebut, sehingga Allah berikan taufik dan kita faham dengan ilmu tersebut. Di antara fadilah yang anak kumpulkan di sini ya, tidak banyak. Yang pertama, hadis daripada Nabi Muhammad SAW, "Man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu, wa man nazara fil fiqhi nabula miqdaruhu, wa man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu, wa man nazara fil hisabi tajazzala ra'yahu, wa man kataba al-haditsa qawiyat hujjatuhu, wa man lam yasun nafsuhu lam yanfa'hu ilmuhu." Sini syahidnya yang kita butuh adalah pertama, dalam mempelajari Al-Quran kita membutuhkan kesungguhan, niat yang qimah. Qimah itu apa? Keinginan yang kuat. Dengan keinginan tersebut maka akan kita dapat yang kita mau. Selaras dengan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Ihris ala ma yanfa'uk. Hendaknya kata Nabi kepada kita agar mencukupkan aktivitas kita dengan hal-hal yang bermanfaat buat kita. Belajar ilmu agama, tijarah, ya berdagang untuk maisha yang halal, begitu ya, dengan ilmunya, dan hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Jadi bukan melakukan, jangan sampai kita dilalaikan dengan urusan yang tidak bermanfaat.
Kemudian yang kedua daripada perkataan Nabi adalah wasta'in billah. Ini yang kita butuhkan tadi, selaras dengan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita memohon kepada Allah. Ya, ketika kita sudah memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama tersebut, contoh misalnya membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka setelah kita bersungguh-sungguh menguatkan tekad adalah memohon kepada Allah pertolongannya. Begitu ya, wasta'in billah. Terus kemudian yang terakhir adalah wala ta'jaz. Wala ta'jaz ini jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita ini mudah menyerah. Karena kalau kita lihat bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, Pak, bagaimana mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka dalam belajar ilmu agama, itu nggak ada apa-apanya dengan kita saat ini gitu ya. Contoh misalnya kisahnya di Imam Malik, ya, imam mazhab, di antara yang masyhur adalah mazhab Maliki. Bagaimana Imam Malik itu dia mengorbankan dirinya, umurnya begitu ya, hartanya untuk ilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Sampai di suatu hari dikisahkan beliau sampai harus menjual atap genteng rumahnya. Demi apa? Demi ilmu, Pak. Contoh lain misalnya Imam Bukhari, sampai dikisahkan dikisahkan beliau itu sampai tidak memiliki baju lagi karena sudah dijualnya, dan uang tersebut dipakai untuk untuk belajar. Akhirnya sahabat atau teman-temannya beliau itu berkumpul uang untuk membelikannya baju. Dan masih banyak kisah yang lain. Yang terakhir itu anak kurang ingat namanya. Yang jelas kisahnya ini bisa menjadi saksi keseriusan dia dalam belajar, yaitu dia ini, Pak, nanti saya akan sebutkan kalau saya ingat. Dia itu menghabiskan umurnya kurang lebih kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 tahun dalam belajar. Jadi di situ ada kesaksian salah satu sahabat atau orang yang membersamainya. Dia ini selama 40 tahun itu tidak pernah bolong, tidak pernah nggak hadir dalam majelis gurunya. Begitu, Pak ya. 40 tahun nggak pernah hadir, nggak pernah goib. Kita sebut goib itu nggak berhalangan hadir. Jadi hadir terus selama 40 tahun, Pak, kurang lebih 40 atau 50 tahun dalam hadir dalam majelis gurunya. Di situ dikatakan menjadi kesungguhannya orang-orang soleh sebelum kita dalam mempelajari ilmu agama. Maka dari sini ana memberikan nasihat ya untuk kita yang alhamdulillah saat ini sudah memiliki wadah lah ya. Kita diberi keamanan, kita diberi kenyamanan dalam belajar, diberikan juga kesempatan dan waktu luang, maka kita manfaatkan itu dan kita berdoa kepada Allah dijadikan amalan ini, kesungguhan kita dalam belajar ini sebab kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fadilah yang lain, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, inna lillahi ta'ala ahlaini minan nas, bahwasanya Allah itu memiliki inna Allah ta'ala ahlina minan nas, Allah itu memiliki keluarga dari manusia, Pak. Jadi ada kelompok di antara kita, Pak, manusia ini yang disebutkan dalam hadis dia termasuk daripada keluarganya Allah. Baru sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Begitu ya. Ya Rasulullah, manhum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Yaitu orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Jadi kita ini, Pak, semoga bisa mengambil peran dan disebutkan dan dimaksud oleh hadis di sini yang membersamai Al-Quran. Dengan kita belajar ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kita nikmati stepnya. Setelah kita sudah baik membaca Al-Quran, kita masuk ke step selanjutnya, itu adalah memahami isinya. Ya pelan-pelan seperti itu. Begitu ya. Kalau sahabat dulu, Pak, yang Anda pernah dengar dalam kisah-kisahnya yang disebutkan oleh guru-guru kita itu, ada banyak ciri-ciri mereka lah, bagaimana mereka menghadapi Al-Quran. Di antaranya yang Anda tahu, dia itu kalau menghafal Al-Quran tidak dia lanjutkan hafalannya, tidak naik ke hafalan selanjutnya sebelum dia sudah mempraktekkan apa yang dia hafal. Seperti itu, Pak. Jadi dengan kita misalnya sudah menyelesaikan surah An-Nas, dengan kita sudah menyelesaikan
surat misalnya setelahnya Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, maka hendaknya sebelum kita masuk kepada hafalan yang baru, kita pastikan sudah mengerti apa yang kita hafal di sebelumnya. Misalnya An-Nas tadi kita pahami isi dan kandungannya, apa arah yang dimaksud oleh Allah dalam surat ini. Kita lihat bagaimana ulama kita berbicara dengan surat An-Nas, kita fahami, tadabbur. Nah, ini namanya tadabbur seperti itu ya. Kita fahami arah yang dimaksud oleh Allah, kemudian kita praktekkan dalam keseharian kita. Semoga lah Allah berikan taufik sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang baik. Kemudian di hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis daripada Utsman radhiyallahu anhu, di mana dia mengambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi berkata di hadis yang sahih Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar ilmu Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Teringat saya dengan guru saat dia menjelaskan hadis ini, beliau bersungguh-sungguh dalam menjelaskan bahwasanya aib bagi kita seorang muslim ya, ketika kita fasih dalam berbahasa, misalnya bahasa orang kafir, kita fasih dalam bahasa Inggris, kita fasih dalam berbahasa Rusia atau Perancis atau bahasa-bahasa yang masyhur, bahasa yang katanya dengan itu terjaminlah urusan dunia kita. Begitu ya. Maka di sini saya itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwasanya aib bagi kita ketika kita menguasai atau fasih dalam bahasa orang-orang kafir, tetapi kita malah tidak fasih dalam membaca, tidak fasih dalam berbahasa kita, itu bahasa Arab.